Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya akan menyuguhkan keajaiban matematika. Pernah melihat lambang scanning seperti ini? Nah, apa hubungan 1 tambah 1 sama dengan 10, 4 tambah 4 sama dengan 10, dan 8 tambah 8 sama dengan 10? Silakan tonton videonya sampai selesai untuk mengetahui sedikit rahasia tentang lambang scanning seperti ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Tetap tuliskan komentar di kolom bawah dengan sopan dan santun. Nah, perhatikan. Yang pertama, kalau kita lihat kenapa 1 tambah 1 bisa 10, 4 tambah 4 bisa 10, dan 8 tambah 8 bisa 10. Coba yang punya kalkulator bisa kita coba di sini. Jadi ini sebenarnya adalah program matematika, yaitu program di komputer. Jadi kita ambil di sini kalkulator programmer ya. Yang pertama ada jenis di sini yaitu heksadesimal, desimal, oktadesimal, dan biner. Nah, kita coba dulu. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu memakai desimal, yaitu angka yang dipakai dari 0 sampai 9. Operasinya saya yakin kalian sudah tahu, misalnya 7 tambah 8, ya hasilnya 15. Tapi kalau kita rubah ke program yang lain, misalnya kita ambil bilangan biner, yaitu hanya 0 dan 1. Kalau kita tambah 1 tambah 1, itu hasilnya adalah 10. Nah, kita lihat lagi bagaimana kalau kita buat di oktadesimal yang angkanya hanya 0 sampai 7. Kalau kita tambahkan 4 tambah 4, hasilnya juga 10. Nah, kemudian kita lihat di bilangan heksadesimal. Bagaimana 8 ditambah 8? Ya, hasilnya juga sama dengan 10. Nah, itulah salah satu untuk menarik kalian supaya memahami apa sih sebenarnya kode atau lambang-lambang scanning seperti ini. Perhatikan videonya sampai selesai, kita kupas sampai habis. Yang pertama, coba kita lihat dulu yang pernah punya HP yang ada pin BBM-nya. Perhatikan, dulu BBM itu sangat terkenal, walaupun sekarang sudah berkurang peminatnya. Kalau kita lihat pinnya, pin BBM itu selalu dikombinasikan dengan angka dan huruf. Dan kalau kita lihat, hurufnya itu tidak pernah melewati F, atau huruf yang dipakai hanya dari A, B, C, D sampai F. Mau tahu rahasianya? Kita lihat pengupasan selanjutnya. Nah, perhatikan. Yang pertama kita bicara desimal atau basis 10. Itulah angka yang kita pakai dalam perhitungan sehari-hari, yaitu angka yang dipakai dari 0 sampai 9. Nah, kita bahas dulu bilangan biner yang dipakai di program komputer. Jadi komputer ini menggunakan bahasa biner, yaitu hanya basis 2, angka yang dipakai hanya 0 dan 1. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa lebih pintar antara manusia dan komputer? Jawabannya pasti manusia. Kenapa? Karena bahasa komputer ini ada di dalam manusia. Jadi yang bertanya, kenapa aku belum sepintar komputer? Maka harus belajar dengan baik sehingga kemampuan kita harus lebih hebat dari komputer. Nah, kita cek dulu untuk bilangan desimal. Kalau kita tambahkan 1 tambah 0, itu hasilnya adalah 1. Sedangkan di basis biner atau basis 2, 1 tambah 0 juga menghasilkan 1. Kenapa? Karena 1 itu dipakai di basis 2. Kalau kita teruskan di bilangan desimal, 1 tambah 1 itu hasilnya 2. Karena 2 adalah angka yang dipakai di basis 10. Tapi kalau kita buat di biner, maka 1 tambah 1 hasilnya adalah 10. Kenapa? Nah, kita lihat dulu di basis desimal. Seandainya kita tambah 5 tambah 5, dia akan sampai ke basis. Jadi cara menghitungnya,
kita tetap menggunakan nalar di desimal, tetapi kita harus juga memahami bagaimana perhitungan di biner atau basis 2. Nah, perhatikan, 1 tambah 1 kenapa 10? Karena 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tidak dipakai di basis 2 atau di biner. Sehingga 1 tambah 1, dia sampai ke basis, maka jawabannya 10. Sama seperti 6 tambah 4, sampai ke basis, maka jawabannya 10. Begitu juga dengan basis 2, 1 tambah 1 berarti hasilnya 10. Kita teruskan. Nah, ini contoh yang tadi, 5 tambah 5 karena sampai ke basis, hasilnya adalah 10. Nah, sekarang bagaimana kalau ditambah 10 tambah 1? Karena 10 tambah 1, kita tambahkan seperti biasa, ya hasilnya 11. Kenapa 11? Karena 1 ini di basis 2 dikenalnya. Jadi jawaban 10 tambah 1 sama dengan 11. Kita coba teruskan, misalnya 11 tambah 1. Nah, ini mulai repot. 11 ditambah 1. Coba kita tambahkan jalan ke bawah supaya lebih mudah. Tadi pertanyaannya 11 ditambah 1. Kita tambahkan ke bawah. Nah, kita coba ya. Yang pertama tetap seperti perhitungan di desimal, 1 tambah 1, tapi jangan kita buat 2, karena ini kan basis 2 atau biner. Jadi caranya, 1 tambah 1, hasilnya tadi kan 10. Jadi kita tulis 0, tentu kita simpan 1. Tambah seperti biasa, 1 ditambah 1, hasilnya berapa? 10. Jadi jawabannya 11 ditambah 1, maka hasilnya 100. Kita buktikan di kalkulator. Apakah benar 11 ditambah 1 hasilnya adalah 100. Nah, kita buat di biner. 11 ditambah dengan 1. Jawabannya adalah 100. Benar kan? Baik, kita teruskan. Nah, kita kembali ke permasalahan tadi. Nah, jadi 11 tambah 1 itu jawabannya adalah 100. Nah, seandainya diminta lagi bagaimana 11 tambah 11. Jadi 11 tambah 11, coba kita buat penjumlahan ke bawah juga biar lebih mudah. 11 ditambah dengan 11. Ini akan kita tambahkan. Nah, prinsipnya sama ya, ini basis 2. Yang pertama 1 tambah 1 berapa hasilnya? 10. Berarti kita tulis 0, kita simpan 1. 1 ditambah 1 hasilnya 10. 10 ditambah 1 hasilnya 11. Jadi 11 tambah 11 hasilnya adalah 110. Kita cek di kalkulator. Nah, kita lihat 11 ditambah 11. 11 ditambah 11, kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya adalah 110. Benar kan? Nah, itulah perhitungan penjumlahan di basis 2. Kalau ada yang bertanya, apakah ada perkalian? Nah, ada. Bagaimana sulitnya di perkalian nanti? Itulah ahli-ahli komputer. Tetap kita hargai karena merekalah kita bisa memakai aplikasi-aplikasi yang selama ini kita gunakan. Baik, kita teruskan lagi pengetahuannya. Kita bahas yaitu tentang basis 8. Basis 8 di sini dikatakan oktadesimal. Tentu angka yang dipakai ada 8 buah, yaitu dari 0 sampai 7. Prinsip pengerjaannya, jika sudah paham di biner, maka di basis 8 juga tidak ada masalah. Kita kupas. Yang pertama, kalau kita bandingkan dengan basis 10, jadi pengerjaan di basis 8, ini harus tetap kita pakai logika di basis 10. Misalnya diminta, berapa 4 ditambah 3 di basis 10, tentu jawabannya 7. Kalau kita buat di basis 8, juga 7. Kenapa? Karena 7 ini masih dipakai di basis 8. Kita misalkan lagi bagaimana dengan 5 ditambah 3. Hasilnya 8.
Nah, kalau di basis 8, 5 ditambah 3, coba kita lihat hasilnya. Karena dia sudah sampai ke basisnya, maka jawabannya adalah 10. Paham ya? Kalau dia sudah sampai ke basisnya, maka jawabannya 10. Kita coba lagi. Misalnya 6 ditambah 7, tentu hasilnya adalah 13 di basis 10. Bagaimana kalau di basis 8? Nah, cara mudahnya, karena 6 tambah 7 sudah melewati 8, maka caranya supaya mudah, pinjam saja 6 ini dengan 2 yang ada di 7. Karena 7 2 tambah 5, nah kita tambahkan dulu 6 tambah 2, hasilnya bukan 8 ya, karena dia tidak mengenal 8. Maka 6 tambah 2 hasilnya adalah 10. 10 ditambah 5 hasilnya adalah 15. Jadi 6 tambah 7 jawabannya adalah 15. Kita cek di kalkulator. 6 tambah 7 di oktadesimal. Jadi kita lihat dulu 6 ditambah 7. Nah, hasilnya adalah 15. Benar kan? Oke, kita teruskan lagi. Nah, misalnya 75 ditambah 6. Tentu di basis 10 jawabannya adalah 81. Nah, sekarang kita buka di basis 8. Bagaimana 75 ditambah 6? Ini kita buat di perhitungan ke bawah biar mudah. Kita coba. 75 kita tambahkan dengan 6. Diingat, prinsip kerjanya sama seperti penjumlahan biasa, tapi kita berada di basis 8. Kita tambah dulu. Ayo, 5 tambah 6 berapa hasilnya? Bukan 11 ya, ini basis 8. Tentu 5 ini supaya 10, pinjam saja di sini 3. Berarti 5 tambah 3 sudah 10, tentu sisanya ada 3. Maka hasilnya adalah 13. Tuliskan 3, simpan 1. 1 ditambah 7, bukan 8 ya, ini basis 8, tidak mengenal angka 8. Maka 1 tambah 7 hasilnya adalah 10. Jadi 75 ditambah 6, itu jawabannya adalah 103. Kita coba di kalkulator, apakah benar jawabannya 103. Nah, kita cek. 75 ditambah 6. 75 kita tambah dengan 6. Ya, hasilnya adalah 103. Benar kan? Iya. Nah, sekarang kita kembali ke persoalan. Berarti 75 ditambah 6 hasilnya 103. Bisa dipahami kan? Itulah proses penjumlahan di basis 8. Yang terakhir kita bahas yaitu heksadesimal. Nah, untuk desimalnya tadi masih tetap kita pakai prinsipnya. Untuk di heksadesimal, inilah yang mulai sedikit agak rumit. Dan ingat, kalau sudah paham ini, kita akan mengetahui rahasia-rahasia dari kode-kode yang sering dibuat di barcode dan sebagainya. Nah, kita cek dulu. Di basis 16 atau heksadesimal, angka yang dipakai itu adalah angka 0, 1, sampai 9. Dan dia tidak mengenal 10. 10 itu digantikan dengan A, 11 diganti dengan B, 12 dengan C, 13 dengan D, 14 dengan E, dan 15 dengan F. Berarti dia lebih luas dari basis 10 karena ada kombinasi angka dan huruf. Baik, kita bahas. Yang pertama, kalau di basis desimal atau di basis 10 kita tambah 4 tambah 5 9, maka di basis 16 4 tambah 5 juga 9 karena masih dikenalnya. Yang kedua, untuk 5 ditambah 5 hasilnya adalah 10. Tentu di basis 16 5 tambah 5 itu hasilnya A. Kenapa A? Karena di sini tidak mengenal 10. Jadi hasilnya adalah A. Kita coba di kalkulator apakah 5 tambah 5 itu hasilnya A. Nah, kita lihat di basis 16. Kita cek dulu di heksadesimal. 5 ditambah dengan
5, maka hasilnya adalah A. Benar kan? Oke. Nah, selanjutnya kita coba di basis 10, yaitu 8 ditambah 8, hasilnya adalah 16. Tapi kalau di basis 16, 8 tambah 8, hasilnya adalah 10. Kenapa 10? Karena 8 tambah 8 sudah sampai ke basis, yaitu 16, maka hasilnya adalah 10. Jadi kita lihat di kalkulator apakah benar hasilnya adalah 10. Nah, kita cek ya. 8 ditambah 8. Kita coba lihat hasilnya. Ternyata hasilnya adalah 10. Benar kan? Oke, kita teruskan kembali. Bagaimana kalau yang lain diminta? Misalnya 10 ditambah 11 sama dengan 21 kalau di basis 10. Nah, kalau kita lihat di basis 16, 10 ini tidak boleh dibuat dengan 10. Kenapa? Karena tidak dikenalnya. Jadi 10 ini siapa? 10 itu adalah A. Berarti pertanyaan soalnya A ditambah B. Coba hasilnya berapa? Ternyata hasilnya adalah 15. Kenapa 15? A tadi adalah 10. B tadi adalah 11. Hasilnya adalah 21. Karena 21 ini kita harus terjemahkan ke basis 16. Tentu 21 itu kan 16 ditambah dengan 5. Sedangkan kalau jumlah 16 tadi hasilnya adalah 10. Kalau 16 kan tadi hasilnya 10. Berarti 10 ditambah 5, kan 5 sisanya, maka hasilnya adalah 15. Kita coba di kalkulator. Apa benar A tambah B itu hasilnya adalah 15? Kita coba ya. A ditambah B hasilnya apakah 15? Nah, kita lihat A tambah B ternyata benar hasilnya adalah 15. Jadi dari sini kita akan merubah bagaimana perhitungan dari biner ke basis 16. Kenapa tercipta basis 16? Ternyata dalam penyimpanan komputer, kalau dengan menggunakan biner, ini angka yang dipakai sangat banyak sekali. Ini karena basis 2 atau biner yang dipakai di komputer. Jadi caranya ini harus diterjemahkan dulu ke dalam basis 16 supaya lebih ringkas. Jadi caranya adalah, ini perhitungan matematika. Kalau kita lihat satu-satu nampaknya rumit, tapi ini sederhana karena dia berpola. Yang pertama, 1 belakang sebagai satuan kita kali dulu dengan 2 pangkat 0. Ini berurutan. Kemudian 1 kita kali 2 pangkat 1. Kemudian 1 lagi kita kali 2 pangkat 2. Kemudian 0 kita kali 2 pangkat 3. 0 kita kali 2 pangkat 4. 0 lagi kita kali 2 pangkat 5. Kemudian 1 kita kali 2 pangkat 6. Dan 1 yang terakhir 1 kali 2 pangkat 7. Dari pangkatnya kita mulai dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7. Kalau kita hitung hasilnya 2 pangkat 0 1 berarti yang ini 1. 2 pangkat 1 2 kali 1 2. 2 pangkat 2 4 kali 1 4. Ini 0 0 0, maka hasilnya 0 0 0. Sedangkan 1 kali 2 pangkat 6 adalah 64. Dan 1 kali 2 pangkat 7 adalah 128. Kalau kita jumlahkan, maka dia 199 dalam desimal atau basis 10. Dari basis 10 inilah kita rubah ke basis 16. Jadi caranya adalah 199 kita bagi biasa dengan 16. Maka hasilnya kita tulis dan sisanya juga kita tulis. Hasilnya adalah 12. Ternyata bersisa 7. Jadi cara merubah ke basis 16 kita ambil dari bawah. 12 itu jawabannya. Ternyata tidak dikenal di basis 16. Jadi harus dikenal dengan huruf C. Sedangkan 7 dikenalnya, maka hasilnya adalah C7. Jadi kesimpulannya, angka yang banyak di biner ini kita terjemahkan dulu ke desimal atau basis 10. Kemudian kita terjemahkan sampai yang paling ringkas ke basis heksa atau basis 16. Jadi terjawab sudah.
Kenapa PIN BBM atau yang lainnya itu menggunakan kombinasi dari angka dan huruf? Ini sebenarnya adalah basis dari 16, yaitu angka 0 sampai 9, dan hurufnya adalah A, B, C, D, E, dan F. Jadi ingat, itulah salah satu keajaiban matematika yang tanpa sadar ada di sekitar kita. Tetap dukung konten pendidikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk melihat video-video saya selanjutnya yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.